1 poin. Ya kalau kita dengar tadi dari para panelis sepertinya mereka juga udah mengatakan kalau draft dari Falcon ini udah bagus sekali ya. Sebenarnya. Cuman karena kita tidak tahu ya bagaimana di lapangan karena di game sebelumnya juga tadi coba lihat. Mau sesolid apapun juga ditabrakin tadi sama Fnaticon ini. Benar, oke. Tapi Varsha dan Bruno yang tidak berseberangan untuk kali ini ya. Mereka ada di satu tim yang sama juga. Sementara dengan adanya match up antara Joy dan juga Fredrin. Ini match up yang tertukar. Di game 1 tadi kan Joy Fredrin juga ya. Buset ya, itu PX7 udah digas saya udah tidak bisa terlalu maju lagi ke area terdepan. Kehilangan seperti dari satu minion. Dan kalian juga jangan kehilangan kesempatan untuk dapetin skin Prime Cloud nih. Karena M6 pas sudah hadir. Oke, PX7 satu terakhir. Hampir saja. Hampir. Hampir. Yap. Dan tapi Flicker udah ke-trigger sih dari PX7 ya. Ini akan menjadi informasi juga. Walaupun yang secara defensif masih ada wings by wing sebenarnya ya. Aduh, last hit masih bisa diambil oleh Benny dengan adanya Scavenger Crab. Tapi ya ngeliat dari Kelra, Lailanya tadi sempat di-ban. Respect juga. Itu di sini doang nih. Di match lawan Fnaticonic doang tuh Layla di-ban. Iya karena match up sama Bruno juga kan, adu range. Tapi ya dengan Moskov sekarang yang telah digunakan oleh Kelra. Berarti di 3 game ini yang gold lane-nya beda-beda ya? Ya. Jadi kan udah Moskov dari pakai, Moskov, terus Cloud tadi. Bruno dari pakai. Oke. Sekarang tertangkap basah tapi Brusco malah ingin memberikan perlawanan. King Kong melihat dari kejauhan sedikit lagi Dex mungkin bisa masuk ke dalam area serang tadi yang dimiliki oleh King Kong. Namun sekarang Super Prince Polikar. Yap, kayaknya Super Friends ini benar-benar menjadi target yang optimal sebenarnya dari Falcon Esports. Tapi masalahnya mekanik yang dimiliki juga luar biasa. Iya. Responnya untuk langsung flicker mundur ke belakang, positioningnya juga. Sehingga kali ini di menit yang pertama pun masih belum terjadi adanya first blood. Walaupun pertukaran damage udah terjadi. Oke, Darkshade sekarang sepertinya sudah mulai mendekat ke area mid guna untuk bisa mendapatkan lagi level 4-nya. Bersiap untuk bisa bertarung di area dari Turtle. Dan sebenarnya kalau ngeliat dari match-up-nya agak cukup berat ya. Waduh, Brusco ya sendirian dikorek habis-habisan tuh. Brusco bisa dia bertahan, Flicker dikeluarkan, masih ada Quicksand Guard. Namun sejauh ini coba lihat, ada satu Black Dragon Form dan langsung dikeluarkan. Furious Dap dan juga Dragon Tail tersedar sudah SP dari Royal Mix. Tidak akan bisa. Dan ada 2 orang yang menjadi korban tambahan selain dari Turtle yang mereka dapatkan. Dan biasanya Joy ini merelakan turtle pertama dan nyari pertukaran. Tapi gameplay yang berbeda lagi nih untuk Fnatic di Philippines. Mereka paksa teamfight, mereka culik dulu dari tracknya. Matilda kelebihan selangkah aja kayak gini nasibnya loh. Ya, Kelebihan selangkah doang tuh. miss move dikit, fatal akibatnya. Waduh. Dan itu ternyata gameplay yang berubah juga untuk Fnatic di Philippines. Mereka secure ke arah turtle pertama, mereka dapetin nyawa dari junglernya. Ini terlalu berat sih untuk Falcon Esports di game yang ketiga ini. Mengingat mereka juga ada pressure ini adalah match point. Ya, waduh, ada Flicker. Namun masih berhasil tadi kabur. Dan sekarang Super Prince mencoba untuk bisa mengatakan damage PX7 dipaksa mundur. Dan kayaknya terlalu banyak cancellation gak sih buat Tudor Ice Strike? Ada Kirk yang bisa ke belakang, ada Eternal Guard juga, Brusco juga, Raging Sandstorm nantinya ke belakang. Jadi positioning dari PX7 benar-benar harus diperhatikan betul-betul oleh dirinya. Ya, sementara dari Super Prince sendiri sejauh ini belum ada yang emang benar-benar bisa mendekat ke arah dirinya kan. Ya sudah, tapi kita tahu dia punya jarak yang besar banget. Yap, karena secara nggak langsung ya mainnya front to back ya dari Falcon Esports juga nih. Sehingga ya benar-benar harus diperhatikan juga. Tapi ya 1v1. Dijauhkan tadi dari outer turret ya. Sementara Royal Mix sepertinya terpanggil nih jiwanya untuk baku hantam. Ya belum terjadi apa-apa sih sebenarnya ya. Levelnya juga cukup unggul sekarang dari Kirknya semenjak dia dapetin 2 poin kill. Waduh, satu aja dari tadi lapaknya dan Raging Sandstorm. Ada satu lagi. Spear of Destruction tapi King Kong akan menyelesaikan semua. King Kong tertangkap sendirian. Bisakah dia bertahan tapi King Kong. Wah, King Kong too strong lah. Iya, terlalu lincah di sini King Kong yang bahkan masuk ke dalam area yang cukup dalam dari Falcon Esports. Itu di efek town. Walaupun sebenarnya kalau kita tahu dari Dax ini sisinya banyak ya. Tapi nggak cukup untuk menghentikan laju dari King Kong dengan Joy-nya. King Kong too strong. Itulah yang mungkin bisa kita sematkan kepada King Kong sekarang ya. Karena dia tadi pergerakan, aduh, sulit banget didapetin. Ya udah gak ada sisi pasti juga masalahnya sekarang. Tadi aja The Tigreal aja gak bisa menghentikan dari King Kong dengan Joy-nya.
Oke. Apalagi sekarang nggak ada sisi pasti. Nah sekarang ada Turtle yang akan mereka perebutkan kembali. King Kong sudah serap duluan. Brusco, ada Regicide Drum dan juga Flicker. Bahkan tuh sekarang Black Dragon Formnya tadi langsung landing di area tersebut. Ada backupan yang begitu besar. Dari satu Federal Strike yang tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Namun sejauh ini Brusco-nya berhasil langsung diamankan. Dan Turtle-nya belum menjadi milik siapapun. Tapi ternyata Falcon bisa kembalikan keadaan. Dan mereka berhak untuk Turtle-nya. Karena kalah jumlah sih, 5 versus 4. Dengan Kelra yang masih berfokus untuk dapetin outer bottom turret. Menjadi pertukaran yang sebenarnya dinetralisir aja sih sama Fnatic Onyx Philippines. Kalau misalkan ada pertukaran sekarang mirror yang dilakukan sama Benny, ini akan menjadi keuntungan untuk Falcon Esports. Berhasil tapi purple buff diambil di depan mata dari Dex. Dexnya nggak bisa ngapa-ngapain tadi jadi. Ya karena nggak ada retri juga kan tadi ada informasi ya. Gak akan ada retribution harusnya. Sehingga King Kong dapetin purple buff menjadi ganjaran atas hilangnya Turtle, hilangnya juga outer top turret. Waduh, Regicide Drum-nya tepat banget dan selesailah sudah Kidex. Tanpa ada satu bantuan. Namun sekarang tertinggal. Dan Kelra masih berusaha untuk bisa kabur. Masih aman sejauh ini King Kong. Menyelamatkan diri. Waduh, itu Woldy-nya ngikutin loh. Oke. Masih bisa mundur ya. Tapi Brusco memang galak banget sih ini Abang Brusco. Dari tadi siapapun yang ada di depannya diinisiasi dan gak berhenti ini pressure-nya loh. Oke, dan Kirk masih ingin lebih bersama dengan rekan-rekannya. Masih berusaha untuk bisa menyedot HP dari Royal Mick. Yap, dan pressure yang dipegang sama Fnatic Onyx Philippines ini ngebuat dari Falcon Esports yang mereka benar-benar harus lebih memperhatikan lagi bagaimana adanya celah yang bisa dimanfaatkan. Kayak Benny-nya yang sekarang lumayan aman nih, 1-0-2. Makanya tadi King Kong juga nggak bisa yang terlalu lama di depan. Dan yang diperhatikan adalah split push power ini dia. Kelra dengan Moskov yang bisa join fight kapan aja. Wah, Dexnya coba lihat tuh. Dexnya didorong banget. Didorong jauh banget ke area belakang. Dan sekarang Kelra. Spiro misterinya tepat. Nancap dari PX7. Sedikit lebih tersisa. PX7 masih berhasil kabur dengan sedikit SP di dalam tubuhnya. Namun Kelra sekarang masuk lewat belakang. Mereka masih ingin lebih. Mereka belum cukup untuk bisa mendapatkan arah Dex. Tapi Kelra aja pun numpang lewat. Assalamualaikum. Masih berhasil selamat. Masih berhasil kabur pula. Tapi Royal Mick mencoba untuk bisa mengejar Karl Kirk. Kalau ada jalan yang aman, kenapa harus dipilih? Carilah jalan yang bahaya. Dan ternyata kalkulasinya begitu baik dari Kelra sehingga dirinya pun selamat melalui outer turret di arah tengah. Tempuh bahaya kayak gitu Kelra ya. Iya nih, ya menantang maut ya. Tapi tadi Spirit of Destruction itu pas banget loh. Spirit Misery juga pas banget. Dan bahkan tadi dia gak recall loh. Mau digas lagi dong. Oke, ada Regicide Drum dikeluarkan tapi ternyata serangannya langsung berbalik kalah. Dan ada satu Spirit of Destruction tadi gak korek siapapun. Kirknya sedikit lebih tersisa berhasil didapatkan oleh Dex. Ada satu efek Terrifying tadi masuk. Brusco-nya berusaha untuk bisa kabur. Sementara sekarang Kelra mencoba untuk bisa mendorong tadi dengan satu Spirit Misery-nya. Memberikan backup terhadap rekannya tapi ternyata masih gagal. Dengan dua player dari Onyx yang tumbang. Yes. Dan dua player yang hilang ini menjadi satu titik balik harusnya untuk Falcon Esports. Dia bisa mengejar atau mempersempit lagi dari segi ketertinggalannya. Tapi masalahnya, waduh ini benar-benar mau dihajar nih PX7-nya tapi masih ada bantuan. Belum ada satu game dan selesai. Sendirian. Selesai Kelra. Sendirian soalnya ya. Ada 3 pemain juga Federal Strike memang gak bisa dihindari lagi. Karena abis walker tadi udah dipakai juga. Dan sekarang dari Fnatic Onyx Philippines mereka udah harus lebih memperhitungkan kembali sih. Temponya oke, memang tinggi terus, tapi kalkulasinya. Jadi tadi bisa dipanis satu persatu, karena ada Falcon Esports lama-lama juga ini kuat banget nih Royal Milk dan Dex yang di lini paling depan. Iya, nanti kalau gimana nanti mereka bisa mendorong perlahan lagi, karena tadi seringkali mereka ranking center corner habis itu berbelok lagi serangannya. Dan King Kong sekarang 1v1, ada Kirk yang mencoba untuk bisa membantu dia kejauhan tapi ternyata masih sangat-sangat jauh tadi jaraknya. Dami mereka melakukan sebuah serangan lagi di arah tengah. Belum ada yang tumbas jauh ini. Vengeance sudah diaktifkan. Royal Mick menjadi korban pula. King Kong berada di luar dari Federal Strike. Dan ini hantaman dari PX7 ya. Dibukanya Federal Strike ini menandakan Fnatic Onyx Philippines harus kocar kacir mundur dulu. Semuanya menghindari dan Royal Milk menjadi target utama ternyata di depan. Muncul lagi mereka nggak ada takut-takutnya. Wey, langsung tertangkap basah sepertinya tapi King Kong. Sekalinya dia keluarkan semua source-nya, hilangnya segitu langsung loh Dara. Makanya nih King Kong juga lumayan harus lebih waspada lagi sih. In and out-nya nggak akan seenak tadi. Dan masalahnya bakal jadi bom waktu karena Benny sekarang sudah selesai dengan satu buah Malefic Gun. Range-nya ke outrange dan siapa yang nantinya akan bisa langsung ke belakang. Karena beda ini nggak ada Varus yang bisa nge-outrange. Super Friends juga jaraknya kan nggak terlalu jauh. Yep. Oke, kita sekarang Kelra. Masih stay berada di landingnya Brusco, memantau dari kejauhan.
menjaga area river. Tapi ada satu lagi, Federer dikeluarkan flicker, terbakarlah tubuh dari Super Prince. Yap, Marksman Trinity sudah selesai memang. Tapi apakah ada space yang bisa didapatkan oleh Kelra untuk delivering damage-nya? Karena terlalu banyak nih hantaman atau rintangan di lini depan. Dan King Kong ada di belakang mencoba untuk menyelinap harusnya. Tapi beda levelnya 3 loh. King Kong point retribution akan sangat besar sekali. Cobalah King Kong yang mulai mendekat ke bagian terdepan. Harusnya Lord bisa mereka dapatkan. Tapi ternyata Dex yang masih berusaha untuk mendapatkan ke arah Lord. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah player-player milik oleh Falcon itu sendiri. Tapi Benny damage-nya sudah sangat besar. Dan Kirk, wow, berhasil dihancurkan dan King Kong selamat. Yap, perebutan Varsha yang dilakukan di 3 game ini ternyata impact-nya luar biasa. 4 pemain secara total dari Fnatic Philippines berhasil dihilangkan. Oke, ada kesempatan terbuka besar sekali untuk Falcon. Bisa memperkecil ketertinggalan mereka dan mereka berfokus untuk bisa menghancurkan karena satu best start yang ada di area tengah. Ya, dan mereka nggak mau paksa ya, karena walaupun memang masih ada King Kong, satu persatu pemain-pemain dari Fnatic Philippines juga akan spawn kembali. Mereka akan menunggu masuknya Lord di arah bottom lane sembari mendapatkan eksploitasi terhadap jungle-jungle yang dimiliki sama Fnatic Philippines. Oke, itu dia. Jauh ini sudah level 13 juga dari Benny-nya. Benny mendapatkan keuntungan dengan Kelra yang ada di bawah levelnya. Alright, defensif. Sebenarnya masih ada ini ya dari Vexananya, cuman Lord bakal dikawal. Oke, waduh itu Yuzok. Kehilangan cukup banyak HP sekalinya tadi tergebok bola yang emang dikeluarkan oleh Benny. Dan ada Federer Strike, dipukul mundur, King Kongnya tertangkap basah. Satu terakhir dan King Kong langsung diamankan. Kesempatan terbuka untuk Falcon. Yap, tapi 4 pemain dari Fnatic Philippines mereka bakal coba untuk mati-matian menjaga base mereka. Yap, dan sekarang Kelranya dipaksa untuk bisa mundur. Dengan Royal Mix tadi dia berhasil untuk bisa membuat Kelranya harus masuk kembali ke dalam satu tempat di mana dia bisa respawn. Tapi Spirit of Destruction akan berada di depan, tapi base-nya dan game mengecil, skornya 2-1. Dan tidak